Ya, selamat siang ibu-ibu sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita tentunya. Lalu kemudian bagi ibu-ibu yang sudah memiliki ya, kita juga boleh siapkan buku dari Timothy Keller, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pemurah. Karena nanti saya juga akan mengajak ibu-ibu untuk membaca beberapa bagian di dalam buku ini. Lalu kemudian kami juga terus mau encourage ibu-ibu ya untuk ketika PA ini bisa sambil apa ya memberikan catatan-catatan kecil begitu ya, baik di buku maupun juga di dalam Alkitab. Jadi saya men-encourage kita juga boleh mempersiapkan pena gitu ya, pena atau pensil. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang memang penting yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman ini, kita bisa langsung mencatatnya. Mungkin di dalam buku atau juga bisa di dalam pinggiran Alkitabnya. Jadi mari kita siapkan senjata perang kita ya ibu-ibu ya. Senjata peperangan kita, Alkitab, pena, dan juga buku yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kemudian yang kedua, kita tentunya akan memohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa menyertai dan memimpin kita ya untuk bisa mengerti akan firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi saya mau mengajak ibu-ibu sekalian untuk kita boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk persekutuan yang boleh terus kami laksanakan setiap minggunya di dalam PA Wanita GRII Kelapa Gading. Dan kami bersyukur melalui persekutuan ini Engkau menganugerahkan pertumbuhan kerohanian melalui firman yang terus-menerus diberitakan dengan setia di dalam PA Wanita ini. Kami juga bersyukur karena Roh Kudus-Mu juga dengan setia terus mendorong, memimpin, menegur kami melalui firman, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan semakin mengasihi-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa untuk siang hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu juga memberikan pimpinan-Mu kepada setiap kami yang mengikuti PA Wanita pada siang hari ini, menolong kami memiliki hati dan pikiran yang terbuka terhadap firman Tuhan. Menolong kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami melalui firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan. Menolong kami untuk kami boleh berespon terhadap firman untuk dan membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama kembali membuka Alkitab kita di kitab Lukas ya. Di kitab Lukas, pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, kita akan siapkan. Nanti kita akan membaca beberapa bagiannya sembari kita sedikit demi sedikit membahas tentang firman pada hari ini ya. Jadi mungkin ada dari ibu-ibu yang baru pertama kali ikut, kita sedang membahas perikop perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Dan juga kita sedang membahas dari buku Allah yang Maha Pemurah. Hari ini sudah sampai di bab yang ke-6. Bab yang ke-6. Nah, ibu-ibu, ketika kita membaca kisah anak yang hilang ini begitu ya, Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32, biasanya kita akan langsung bisa ngeh gitu atau kita akan langsung bisa mengerti kalau kisah ini itu sedang menceritakan mengenai konsep keselamatan kita gitu ya. Tapi ibu-ibu, kalau kita membaca kisah ini dari tema keseluruhan Alkitab begitu ya, membaca kisah ini dari tema besar keseluruhan Alkitab, kita bisa mendapati ternyata bahwa kisah ini itu bukan sekedar sedang menceritakan tentang konsep keselamatan manusia, tetapi juga tentang konsep pengharapan manusia. Pengharapan bagi manusia dan tentu juga bagi seluruh dunia begitu ya. Jadi
konsep keselamatan dan juga konsep pengharapan, ya, pengharapan gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, mengenai keselamatan kita sudah mempelajarinya dengan panjang lebar di bab-bab yang sebelumnya gitu. Dan sekarang kita akan memperhatikan di bab yang keenam ini kita akan sama-sama memperhatikan mengenai konsep pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kisah anak yang hilang ini gitu ya. Jadi ini sangat penting Ibu-ibu untuk dipahami bahwa ini adalah konsep pengharapan yang sedang diberitahukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita melalui kisah anak yang hilang ini. Nah, pengharapannya itu sebetulnya pengharapan yang seperti apa sih sebetulnya? Gitu. Pengharapan yang sedang dinyatakan gitu ya, atau yang sedang diinformasikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kisah anak yang hilang ini sebetulnya itu pengharapan yang seperti apa? Gitu. Apakah yang namanya harapan, pengharapan itu adalah seperti pengharapan yang kita pikirkan saat ini? Gitu ya. Karena ibu-ibu, setiap manusia itu kan punya pengharapannya masing-masing kan ya? Betul kan ya ibu-ibu ya? Setiap manusia itu punya pengharapannya masing-masing. Saya share screen. Oke, ya. Setiap manusia itu punya pengharapannya masing-masing. Kalau misalnya kita tanya ke orang-orang gitu kan ya, siapapun saja, harapan kamu apa sih? Masing-masing itu pasti akan punya jawabannya sendiri, betul nggak Ibu? Bahkan anak-anak pun kalau ditanya, gitu ya, mereka juga pasti punya harapan mereka sendiri gitu ya. Mungkin dari beberapa orang yang kita tanya ada yang menjawab ya, oh ya, aku berharap harapannya adalah supaya dunia ini benar-benar menjadi lebih baik, bebas dari kejahatan, ya bebas dari tirani, bebas dari bencana, gitu ya. Harapannya agar dunia ini menjadi tempat hidup yang lebih baik daripada sekarang, gitu ya. Mungkin ada juga yang punya harapan yang mengatakan harapannya itu adalah apa? Agar keluarganya itu sehat, aman sentosa, keluarganya berkecukupan, bisa hidup dengan baik. Gitu. Atau harapannya adalah apa? Harapannya adalah agar anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, negara, dan juga bagi Tuhan. Gitu. Harapannya apa sih? Ya harapannya supaya bebas dari segala macam kesulitan yang sekarang ini sedang dialami deh gitu ya. Harapannya apa sih? Harapannya agar bisa bebas dari segala macam sakit penyakit misalnya gitu ya, dari segala kesulitan ekonomi. Kalau anak-anak mungkin menjawab harapannya apa? Harapannya aku harap mama papa bisa sehat gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya satu-satu, ibu-ibu pasti banyak sekali harapan-harapan yang muncul. Dan kalau diperhatikan, harapan-harapan yang diungkapkan itu, ibu-ibu, itu adalah harapan-harapan yang sesuai dengan pergumulan pada saat itu, gitu ya, atau sesuai dengan kerinduannya masing-masing, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ibu-ibu si anak bungsu juga punya pengharapannya sendiri, gitu ya. Waktu si bungsu bilang sama ayahnya, berikan warisan kepadaku. Dan kemudian akhirnya dia pergi meninggalkan ayahnya, begitu ya ibu-ibu ya. Kita bisa pikirkan ketika saat itu si bungsu itu punya pengharapan bahwa dia berharap bisa hidup di dalam kebebasan. Bebas dari aturan-aturan keluarga, bebas dari otoritas ayahnya, karena dia berpikir bahwa dengan bebas dari karena dia berpikir bahwa bebas dari otoritas keluarga, dari otoritas ayahnya itu nampak menarik dan menyenangkan buat dia gitu ya. Dia berharap bisa hidup itu senang bersenang-senang. Si bungsu menerjemahkan kebebasan dengan bisa artinya bisa hidup sesuka hatinya. Dia berharap dia bisa hidup bebas, mendapatkan apa saja yang dia inginkan, dan sampai untuk bisa mendapatkan apa saja yang dia harapkan itu, si bungsu bahkan apa ya menabrak seluruh aturan dan melawan ayahnya gitu. Nah, si sulung juga punya pengharapannya sendiri gitu.
Si sulung berharap kalau dia hidup baik-baik di rumah ayahnya, bekerja baik-baik, ikutin semua kata-kata ayahnya, dia berharap dia akan lebih dihargai oleh ayahnya, lebih dihargai oleh keluarganya, lebih dihargai oleh masyarakat. Dia juga berpikir kalau dia hidup baik-baik, dia akan mendapatkan kehormatan. Gitu. Jadi secara tidak langsung dia berpikir kalau dia hidup baik-baik, maka dia pun bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu kan ya. Itu adalah pengharapan si sulung. Kalau kita melihat lebih luas lagi ya Ibu-ibu ya, seperti yang diuraikan oleh Alkitab gitu. Kita melihat ya bahwa bangsa Israel yang diceritakan oleh Alkitab mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru itu juga punya harapannya sendiri. Kalau kita membaca secara berurut ya Ibu-ibu ya, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru kan Ibu-ibu juga sudah ini ya membaca secara berurutan pasti sudah mulai ada bayangan gitu. Bangsa Israel karena mereka dibuang oleh Tuhan dan ada di dalam pembuangan gitu ya, tidak hidup di negeri sendiri tapi hidup di negeri orang. Akhirnya bangsa Israel punya harapan yang besar untuk apa? Untuk menjadi bangsa yang bebas. Bukan bangsa jajahan lagi. Jadi satu bangsa yang utuh gitu, punya tanahnya sendiri, punya pemerintahannya sendiri, punya pasukannya sendiri, punya rakyatnya sendiri gitu ya. Bahkan kalau bisa menjadi bangsa yang superpower seperti apa mereka selalu ingat seperti superpower seperti pada zamannya Daud dan Salomo. Maka sepanjang perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru yang jangka waktunya itu ratusan tahun, ibu-ibu, itulah pengharapannya mereka. Gitu. Tapi ibu-ibu, apa sih sebetulnya yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus melalui kisah anak yang hilang ini? Pengharapan apa sih yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kisah anak yang hilang ini? Nah, ibu-ibu, di dalam kisah anak yang hilang gitu ya, dikisahkan kalau si bungsu, oke kita lihat sama-sama ya, Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 19. Kita baca sekali lagi untuk merefresh gitu ya, meskipun saya percaya mungkin ibu-ibu ada sedikit hafal, tapi nggak apa-apa, kita baca sekali lagi. Lukas 15 ayat 18 sampai dengan 19. Di dalam kisah anak yang hilang ini diceritakan kalau si bungsu akhirnya sadar kalau keputusan yang dia ambil untuk pergi dari rumahnya, dari rumah ayahnya, itu tuh adalah sebuah kesalahan. Lalu dia mulai merindukan rumah ayahnya. Dia ingin kembali pulang ke rumah ayahnya. Dan di dalam di dalam keputusasaan karena kondisinya yang sangat buruk itu, dia kemudian membuat rencana untuk supaya dia bisa pulang dan untuk supaya dia dapat diterima kembali oleh ayahnya. Kita lihat di Lukas 15 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama ya Ibu-ibu ya. Aku akan bangkit dari 17 boleh, dari 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, perhatikan bagaimana dia bikin rencana ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi kita lihat di dua ayat tadi ya, ibu-ibu sekalian, si bungsu ini merancang sebuah rencana agar dapat diterima kembali oleh ayahnya. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, sembari dia merencanakan itu, ibu-ibu ya, rencananya adalah aku akan pergi kepada Bapa dan berkata kepada Bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku nggak layak lagi loh disebut sebagai anak Bapa. Jadikan aku salah satu orang upahan Bapak juga nggak apa-apa gitu kan ya, itu rencananya dia gitu. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya waktu dia merencanakan semuanya itu, si bungsu itu juga sadar bahwa rencananya itu tidak mutlak berhasil gitu ya, tidak mutlak berhasil. Dia hanya bisa berharap dia dapat diterima oleh ayahnya kembali.
Nah, ibu-ibu, kalau misalnya, oh, nah ibu-ibu kalau kita lihat berbagai budaya di dunia ini ya, yang namanya pulang ke rumah gitu ya, pulang ke rumah itu selalu dinantikan gitu. Wah, kita pasti tahu ya di negara kita apalagi ada yang disebut musim mudik gitu ya. Nggak cuma musim apel, musim duren, tapi juga ada musim mudik gitu ya. Entah di Indonesia pada saat Lebaran, bahkan pada saat Natal pun itu adalah musim mudik gitu. Kalau di Cina itu ada musim mudik juga, yaitu pada misalnya pada Chinese New Year gitu. Itu yang paling besar gitu. Di mana-mana tempat saat mudik itu tuh sangat-sangat dinantikan, kembali pulang ke rumah itu sangat dinantikan. Makanya ada COVID pun nggak peduli, pokoknya pulang ke rumah gitu ya. Kehabisan tiket kagak peduli, naik motor mau satu motor bertiga berempat nggak masalah, pokoknya pulang ke rumah gitu ya. Macet yang biasanya cuma 3 jam jadi 3 hari kagak peduli, pokoknya yang penting pulang ke rumah. Jadi pulang ke rumah itu adalah satu hal yang sangat dirindukan. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu ya, entah ke luar negeri ataupun ke luar kota gitu ya. Wah, meskipun itu tempatnya sangat indah gitu ya, nyaman, udara segar, pemandangan bagus, bla 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 bla, tetap aja gitu ya ibu-ibu ya. Begitu masuk minggu kedua, langsung rasanya apa? Pingin pulang ke rumah, kangen pulang. Pulang ke rumah itu selalu spesial dan selalu dinantikan. Nah, kalau kita lihat di dalam kisah-kisah Alkitab ya ibu-ibu ya, pulang ke rumah itu juga adalah satu tema besar yang menjadi benang merah di dalam Alkitab. Pulang ke rumah itu adalah menjadi sebuah kerinduan. Kita coba lihat ya ibu-ibu sama-sama di kisah yang pertama adalah misalnya kisah Adam dan Hawa. Saya hanya akan mengambil beberapa kisah, tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan banyak sekali, hampir keseluruhan kisah di dalam kitab suci, dalam Alkitab itu adalah berbicara tentang kerinduan untuk kembali pulang ke rumah. Nah, di dalam kisah Adam dan Hawa, ibu-ibu pasti tahu sekali gitu ya, kita semua tahu sekali bahwa Adam dan Hawa itu adalah sebenarnya awalnya itu tinggal di rumah gitu ya, yang diciptakan Allah bagi mereka. Sebuah rumah yang yaitu Taman Eden yang nggak ada kesusahan, tidak ada kesedihan, bahkan nggak ada kerja berat gitu. Istilahnya kalau makan ya cuma tinggal petik langsung makan, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Benar-benar sangat enak, benar-benar sangat menyenangkan, semuanya itu baik adanya. Itulah rumah yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa, Adam dan Hawa kemudian diusir keluar dari Taman Eden untuk tinggal di sebelah timur Eden, gitu ya. Alkitab mengatakan seperti itu. Diusir keluar dari Taman Eden untuk tinggal di luar Taman Eden, dan di mana karena dosa tempat tinggal mereka, rumah mereka yang sekarang ini adalah rumah yang penuh dengan penderitaan, ada kesulitan, ada kesusahan gitu ya, ada kesedihan dan ada kematian. Kita ingat anaknya Adam dan Hawa yang bungsu mati karena dibunuh kokonya sendiri gitu ya. Dan semenjak diusir keluar itu juga, ibu-ibu, Adam dan Hawa selalu rindu untuk apa? Rindu untuk kembali pulang ke rumahnya yang semula, yaitu di Taman Eden. Rindu untuk kembali pulang ke rumah di mana Allah itu ada. Dan dari sini, dari kisah Adam dan Hawa, dimulailah kerinduan untuk kembali pulang. Adam dan Hawa merasa sebagai orang yang mengembara gitu ya, orang yang terasing tinggal di tempat lain gitu, dan ingin pulang ke rumah mereka yang semula. Terus kalau misalnya kita lihat di kisah yang lain, ibu-ibu, kisahnya Yakub, wah ini kita juga pasti sangat hafal ya bagaimana Yakub ini setelah menipu kakaknya Esau, yang terjadi kemudian adalah Yakub melarikan diri dari rumah menuju ke rumahnya si Laban dan hidup puluhan tahun, bahkan ya puluhan tahun di sana, sampai punya istri, sampai punya anak, tapi dia tetap merasa terasing di sana.
Meskipun dia udah punya kekayaan yang berlimpah ruah di sana, begitu ya, anak yang banyak, istri, uh, dia tetap merasa terasing di sana dan ingin kembali pulang ke rumahnya. Yakub tetap merasa terasing dan ingin kembali pulang ke rumahnya. Nah, itu kisah yang kedua. Kalau kita lihat kisah yang lebih luas lagi, gitu ya, yang lebih luas lagi, yaitu kisah bangsa Israel itu sendiri, ibu-ibu sekalian, yang menggambarkan diri kita semuanya ya. Kisah bangsa Israel di dalam PL dan PB kita bisa membaca bagaimana eh, bangsa Israel itu pada akhirnya juga menjadi bangsa yang terasing, bangsa yang hidup di negara yang lain. Karena kita tahu karena dosa-dosanya mereka, Israel kemudian dibuang oleh Allah, gitu ya, dan secara bergantian Babel, nanti ada apa negara Babel, lalu kemudian Media, Persia, sampai terakhir adalah Romawi, Yunani, gitu ya. Mereka berganti-ganti sejak dibuang oleh Allah itu, mereka berganti-ganti hidup di negara lain dalam kondisi yang terasing, dalam kondisi yang terbuang. Karena dosa-dosa mereka, Israel dibuang oleh Allah menjadi orang buangan di negerinya orang lain. Dan sepanjang itulah sejak mereka dibuang oleh Allah, sepanjang itulah mereka terus-menerus berdoa agar apa? Agar bisa kembali pulang ke tanah mereka sendiri dan hidup sebagai bangsa yang berdiri sendiri. Mereka rindu untuk pulang. Sepanjang PL, sepanjang PB, itulah kerinduan dan pengharapannya mereka, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, kisah-kisah Alkitab ini gitu ya, itu mau menunjukkan bahwa keterasingan gitu ya, keterasingan atau keadaan yang terbuang itu tuh menimbulkan kerinduan untuk kembali pulang. Dan kisah-kisah Alkitab ini juga sebetulnya menunjukkan apa? Keadaan kita, ibu-ibu. Kisah-kisah Alkitab ini semuanya hendak menunjukkan keadaan kita. Kita ini sebetulnya juga adalah orang-orang yang terasing dari rumah kita yang asli. Rumah kita di mana, Ibu? Ya, rumah kita itu adalah ada di rumah Bapa, rumah bersama dengan Bapa di surga. Tetapi saat ini kita sedang hidup di rumah kita yang saat ini adalah rumah kita yang sementara di dunia ini. Jadi sebetulnya kisah-kisah ini gitu ya, kisah si bungsu, kisah Adam dan Hawa, kisah Yakub, kisah bangsa Israel itu mau menunjukkan bahwa kita ini juga adalah sebetulnya sedang terasing. Kita ini juga sebetulnya sedang mengembara, sama seperti si bungsu, sama seperti si Adam dan Hawa, sama seperti Yakub, sama seperti bangsa Israel. Nah, kenapa kita terasing? Ya, kenapa kita terasing? Nah, ibu-ibu, saya mau mengajak kita semuanya untuk membaca. Ini saya coba apa namanya, foto lalu saya tampilkan di layar. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin yang belum punya bukunya bisa melihat di layar. Tapi yang punya bukunya, mari kita lihat di halaman 70 ya. Di halaman 70 yang paling bawah. Dua kalimat yang paling bawah. Halaman 70 yang paling bawah. Ya, sampai dengan halaman 71 paragraf yang ketiga A. Kita baca sama-sama ya. Timothy Keller menjelaskan kenapa kita terasing. Dia menjelaskan seperti ini. Pada awal kitab Kejadian, kita belajar mengenai penyebab semua orang merasa seperti orang buangan. Kita merasa seperti tidak benar-benar berada di rumah. Dalam kitab itu kita diberitahu bahwa kita diciptakan untuk hidup di taman Allah. Taman itu adalah dunia yang untuknya kita diciptakan, tempat di mana tidak ada perpisahan dari cinta, tidak ada pembusukan atau penyakit. Dan itu semua terjadi karena demikianlah kehidupan di hadapan wajah Allah, di hadapan hadiratnya. Di sana kita ada untuk memuja dan melayani keagungannya yang tidak terbatas dan untuk mengetahui, menikmati, dan merefleksikan keindahannya yang tidak terbatas. Itulah rumah kita yang sesungguhnya. Untuk itulah kita diciptakan. Namun,
Alkitab mengajarkan bahwa seperti dalam perumpamaan Yesus, Allah adalah Bapa, maksudnya perumpamaan anak yang hilang ini ya Ibu-ibu ya. Allah adalah Bapa di rumah itu dan kita kesal berada di bawah kekuasaannya. Kita ingin hidup tanpa campur tangan Allah sehingga kita berpaling dan menjadi terpisah dari dirinya serta kehilangan rumah kita untuk alasan yang sama seperti si bungsu. Hasilnya adalah terasing. Alkitab mengatakan bahwa kita telah mengembara sebagai orang buangan spiritual sejak saat itu. Ya, kita baca sekali lagi bagian yang terakhir. Alkitab mengatakan bahwa kita telah mengembara sebagai orang buangan spiritual sejak saat itu. Inilah alasannya kenapa kita itu adalah terasing, ibu-ibu, atau mengembara gitu ya. Kita ini terasing atau mengembara. Nah, kerinduan yang diceritakan di dalam kisah ini, kisah anak yang hilang ini adalah kerinduan untuk bisa kembali pulang kepada Bapa. Seperti anak bungsu, Adam dan Hawa, Yakub dan bangsa Israel yang ingin kembali pulang gitu ya. Di dalam hati kita gitu, kita sebetulnya juga, kita semua sebetulnya juga merindukan untuk ingin kembali pulang. Tetapi untuk kembali pulang ternyata banyak kesulitan-kesulitannya, Ibu-ibu. Waktu si bungsu ingin pulang begitu ya, waktu si bungsu ingin pulang, dia kan bikin rencana seperti yang tadi sudah kita bahas. Agar supaya dia pikir dengan rencananya itu, dia pikir ketika dia pulang, dia tidak ditolak oleh ayahnya. Nah, berarti si bungsu tahu ada kemungkinan kerinduannya untuk pulang itu tidak terwujud. Si bungsu menyadari, kan dia mengatakan di sini ya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Begitu. Si bungsu menyadari bahwa dosa-dosa yang dia lakukan itu terlalu besar untuk dapat diampuni oleh ayahnya. Jadi meskipun dia bikin rencana, tapi dia tahu bahwa ada kemungkinan dia nggak bisa kembali pulang. Dosa-dosa yang dia lakukan itu menciptakan tembok yang tinggi, yang sama amat tinggi, yang nggak mungkin dipanjat punya, yang menghalangi dia pulang. Jadi sebetulnya si bungsu ini nggak tahu bagaimana caranya agar dia itu bisa diterima kembali oleh ayahnya. Dia mungkin bisa berencana, tetapi dia tidak tahu pasti apakah rencananya itu akan berhasil atau tidak, gitu ya. Si bungsu tidak tahu bagaimana caranya agar dia bisa diterima kembali oleh ayahnya. Dan si bungsu juga menyadari kalau ada kemungkinan dia tidak diterima kembali oleh ayahnya dan harus hidup di pengasingan selama-lamanya. Nah, ini adalah kesulitan yang dihadapin oleh si bungsu untuk dapat jaminan kepastian gitu ya, jaminan kepastian bahwa dia akan diterima kembali oleh si ayah gitu ya. Si sulung juga ada kesulitannya, ibu-ibu. Si sulung juga sulit untuk kembali masuk ke dalam rumah karena apa? Karena ya sama sebetulnya dosa-dosa yang ada di dalam dirinya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kan cerita ini diakhiri dengan ajakan ayahnya untuk ayo masuk ke rumah gitu kan. Tapi tidak diceritakan lebih lanjut apakah si sulung kembali masuk atau tidak begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kita lihat si sulung pun juga ternyata sulit untuk masuk kembali ke dalam rumah gitu ya. Karena dosa-dosa di dalam dirinya yang bentuknya berbeda daripada si bungsu begitu. Nah, ibu-ibu sekalian, kisah si bungsu dan si sulung ini menunjukkan bahwa bagi setiap manusia, bagi setiap kita itu juga ada tembok penghalang yang tinggi sekali untuk bisa kembali pulang. Tembok yang pertama itu adalah tembok kehancuran diri, gitu ya. Lalu tembok yang kedua itu adalah tembok kehancuran di sekitar kita, begitu ya. Nah, tembok yang pertama, kehancuran diri, itu maksudnya apa? Kehancuran kita itu apa, ibu-ibu sekalian? Kehancuran kita itu adalah natur kita yang berdosa. Gitu ya.
natur keberdosaan yang ada di dalam diri kita sendiri gitu ya. Itulah yang membuat kita sangat sulit untuk kembali ke rumah Bapa. Natur keberdosaan kita itu tuh membangun tembok yang sangat tinggi sekali yang menghalangi kita untuk bisa kembali ke rumah Bapa. Dan karena natur keberdosaan kita itulah, maka kita menjadi orang yang seperti si bungsu ibu-ibu ya, yang nggak mau taat, nggak mau denger, mau sesuka-sukanya sendiri, egois, tidak mau tunduk kepada otoritas Allah ya, pemberontakan begitu ya. Dan karena natur keberdosaan kita, kita juga sama kita juga menjadi seperti si sulung gitu, yang sama sombongnya, sama egoisnya seperti si bungsu, hanya di dalam wujud yang berbeda. Kita sudah sama-sama bahas di dalam bab-bab yang berikut sebelumnya begitu ya ibu-ibu ya. Nah, natur keberdosaan kita membuat kita itu berpikir bahwa jauh dari Bapa, jauh dari rumah itu tuh lebih menyenangkan, itu tuh lebih baik. Maka kehancuran diri kita, natur keberdosaan kita itu tuh membangun tembok yang tinggi sekali yang menghalangi kita, yang membuat kita itu sulit untuk kembali pulang ke rumah Bapa gitu. Nah, lalu yang tembok yang kedua itu adalah kehancuran di sekeliling kita gitu. Jadi dosa itu bukan hanya menghancurkan diri kita gitu ya, tapi juga sekeliling kita. Ibu-ibu kalau kita tahu sekali gitu ya kisah di Taman Eden yang sebelum jatuh di dalam dosa begitu, bagaimana Adam dan Hawa itu memiliki lingkungan yang amat amat sangat sempurna gitu ya, nggak ada itu yang namanya bencana alam, nggak ada itu yang namanya sakit penyakit, bahkan dikatakan semak belukar pun nggak ada, hujan pun itu nggak ada gitu ya, semak belukar itu nggak ada. Jadi sangat sempurna gitu ya, sangat menyenangkan. Tapi setelah kejatuhan dalam dosa, semuanya berubah gitu ya. Kita hidup di dunia yang berdosa, di lingkungan yang sudah jatuh dalam dosa gitu. Ada bencana alam, ada penyakit, ada kerusakan, ada kematian, dan semuanya itu menunjukkan bahwa kita tuh sedang hidup terasing dari Allah akibat dosa-dosa kita dan menghalangi kita kembali kepada Bapa. Dan juga ibu-ibu kalau kita memperhatikan dunia sekitar kita gitu ya, banyak sekali hal-hal di dunia ini yang sangat menarik gitu ya, sangat menarik bagi kita, yang begitu kuatnya bisa menarik kita untuk pergi keluar dari rumah Bapak, sama seperti si bungsu yang ingin di rumah Bapak karena apa? Dari rumah ayahnya karena tertarik dengan apa yang ada di luar sana gitu ya. Tertarik dengan apa yang ada di dunia gitu. Misalnya ibu-ibu ya, ada banyak kampanye-kampanye dalam tanda kutip ya, kampanye-kampanye dunia yang berusaha mencari pengikut-pengikutnya. Misalnya yang sekarang sedang gencar sekali ya, LGBT gitu, LGBT. Mereka juga ada kampanyenya sendiri. Mereka ada dalam tanda kutip penginjilannya, peng-LGBT-annya sendiri gitu ya. Dan sangat menarik, seolah-olah seperti memberikan kebebasan kepada orang yang akan mengikuti mereka. Ikutlah aku maka kamu akan bebas, ikutlah aku maka kamu bisa menjadi dirimu sendiri, ikutlah aku maka kamu tidak akan perlu terikat dengan aturan-aturan dan otoritas-otoritas. Menarik sekali. Dan banyak banyak banget kampanye-kampanye yang lain gitu ya. Ateisme juga berkampanye, materialis gitu ya juga berkampanye gitu. Dan isme-isme yang lain juga semuanya berkampanye dengan rajin. Bahkan sosmed pun berkampanye gitu. Sosial media ibu-ibu itu benar-benar memberikan apa ya? Memberikan seolah-olah bisa memberikan janji memberikan janji seolah-olah kita bisa menghidupi kehidupan yang perfect gitu ya. Karena apa? Di sosial media itu kan nampak semuanya perfect gitu ya. Padahal semuanya adalah polesan gitu. Tapi itu adalah perfection yang palsu gitu, pengharapan yang palsu. Tapi kampanye mereka tuh begitu gencar, begitu menarik, sehingga membuat kita tuh menoleh matanya gitu ya. Karena kita sudah biasa sama yang ini gitu ya. Begitu ada sesuatu hal yang lain, kita menoleh ke arah itu dan melihat itu sangat menarik dan
akhirnya banyak yang mengikuti mereka gitu ya. Dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran dunia yang lain gitu ya, yang menarik, yang membuat kita itu keluar dari rumah Bapa dan akhirnya menjadikan tembok yang membuat kita sulit sekali untuk apa? Untuk pulang kembali ke rumah Bapa. Bahkan ya ibu-ibu ya, yang sangat menyedihkan adalah karena begitu menariknya dunia ini dan begitu dalamnya kerusakan diri kita sendiri akibat dosa, sebetulnya membuat kita tuh apa? Jangankan kepingin pulang ke rumah Bapa gitu ya, sebetulnya sama sekali kita nggak tertarik untuk kembali kepada Bapa kita. Kesulitan kembali ke rumah Bapa inilah yang membuat kita kehilangan pengharapan, ibu-ibu. Kesulitan-kesulitan untuk bisa kembali ke rumah Bapa inilah yang membuat kita itu kehilangan pengharapan. Tidak ada pengharapan. Tidak ada pengharapan untuk dapat kembali ke rumah Bapa, ibu-ibu, itu artinya tidak ada harapan untuk bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa. Gak bisa lepas dari ikatan dosa, ibu-ibu sekalian, itu artinya kita sebenarnya tetap hidup di dalam kehancuran diri, tembok yang pertama. Kita akan terus hidup di dalam dunia yang berdosa, gitu ya. Bahkan ketika kita mati pun kita akan tetap di dalam kematian yang kekal, penderitaan kekal. Dan ini berarti meskipun kita hidup sekarang ini tampaknya menyenangkan gitu ya ibu-ibu ya, nampaknya semuanya tercukupi gitu, nampaknya kita bisa having fun dengan makan enak, dengan jalan-jalan, dengan nonton, kita nampaknya bisa having fun, tetapi sebetulnya kita itu nggak ada pengharapan sama sekali. Kita kehilangan pengharapan karena apa? Kita terus diikat oleh dosa, hidup di dalam dunia yang berdosa, dan kita sama sekali akan ada di dalam penderitaan yang kekal, kematian yang kekal. Itu adalah satu hal yang menyedihkan sekali, ibu-ibu. Dan kalau kita uh, uh, dan itu adalah satu keterhilangan pengharapan yang sangat amat dalam sebetulnya. Nah, ibu-ibu, kalau semuanya itu adalah ketiadaan pengharapan manusia, begitu ya, maka pengharapan, karena sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau ini semua itu adalah kehilangan pengharapan, ketiadaan pengharapan manusia, maka sebetulnya pengharapan manusia itu apa? Ya, pengharapan manusia adalah apa? Bisa kembali ke rumah Bapak, begitu kan ya? Bisa kembali ke rumah Bapak, artinya ibu-ibu, kita bisa lepas dari ikatan dosa, kita bisa lepas dari hukuman dosa, dan kita bisa memiliki pengharapan ketika nanti kita mati, kita akan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga, punya kehidupan yang mulia, tanpa penderitaan, hanya ada sukacita bersama dengan Tuhan di rumah Bapa. Meskipun sekarang hidup kita yang sekarang ini nampaknya tidak menyenangkan gitu ya, nampaknya penuh dengan kesulitan, tetapi hidup kita itu bukan saat ini tok gitu ya. Ada hidup yang di depan sana setelah kematian, dan meskipun tampaknya di sini tidak menyenangkan, tetapi kita tahu ketika kita sudah kembali ke rumah Bapa, begitu ya, ketika kita sudah ada bersama-sama dengan Bapa, nanti kita akan mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Hidup yang mulia tanpa penderitaan, yang adanya hanya sukacita bersama dengan Tuhan di rumah Bapa. Itulah sebetulnya pengharapan kita gitu, ibu-ibu. Di perjanjian baru dikisahkan ya bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang kepada bangsa Israel menerima dia atau tidak, ibu-ibu? Lebih banyak yang tidak, begitu ya. Ada sih, tapi kecil banget, sebagian kecil. Makanya karena begitu susahnya ya Israel atau orang Yahudi ini percaya kepada Kristus, akhirnya orang justru bangsa-bangsa yang di luar Yahudi lah yang banyak yang percaya kepada Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang kepada bangsa Israel,
Mereka tidak menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Israel menerjemahkan bahwa Yesus Kristus datang, yang disebut juru selamat itu datang untuk membuat mereka menjadi seperti apa yang mereka harapkan gitu. Yang mereka harapkan apa? Menjadi bangsa yang merdeka, punya tanahnya sendiri, punya bangsanya sendiri, dan berjaya jaya makmur seperti masanya Daud dan masanya Salomo. Itulah pengharapannya mereka. Dan makanya ketika Tuhan Yesus Kristus datang mengatakan bahwa dia itu adalah juru selamat, tapi ternyata juru selamat ini mati di kayu salib, mereka kecewa. Bukan ini. Ini bukan juru selamat yang akan memberikan pengharapanku gitu. Mereka kecewa dan kemudian menolak Tuhan Yesus Kristus. Tapi ibu-ibu sekalian, Tuhan Yesus Kristus memang datang bukan untuk itu. Kita lihat ya, kembali di buku di halaman 74. Saya tampilkan juga di layar, jadi nanti ibu-ibu yang tidak ada bukunya bisa membaca bersama-sama. Di halaman 74, paragraf yang paling akhir. Apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi? Halaman 74. Halaman 74. Kita baca sama-sama ya. Apa yang terjadi? Yesus tidak datang untuk sekedar melepaskan satu bangsa dari penindasan politik seperti harapannya bangsa Israel tadi ya, tetapi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa, kejahatan, dan kematian itu sendiri. Dia datang untuk membawa umat manusia pulang ke rumahnya. Oleh karena itu, dia tidak datang dalam kekuatan, tetapi dalam kelemahan. Dia datang dan mengalami pengasingan yang seharusnya layak kita alami. Dia diusir dari hadirat Bapa, dia didorong masuk ke dalam kegelapan, puncak dari keputusasaan karena keterasingan spiritual menggantikan posisi kita, dia menanggung sendiri semua kutukan akibat pemberontakan manusia, ketiadaan perhentian kosmis, agar kita dapat disambut di rumah kita yang sebenarnya. Dia menanggung sendiri semua kutukan akibat pemberontakan manusia agar kita dapat disambut di rumah kita yang sebenarnya. Dengan kata lain, agar kita bisa kembali pulang ke rumah. Ibu-ibu, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini membuat uh, kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini membuat kita semuanya itu bisa kembali ke rumah Bapa dan memiliki pengharapan untuk bisa bebas dari dosa, bebas dari akibat dosa. Kesulitan kita untuk kembali ke rumah Bapa gitu ya, tembok yang tinggi yang kita bikin sendiri yang menghalangi kita untuk kembali ke rumah Bapa itu sudah ditembus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sudah dirobohkan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita sekarang itu bisa memiliki pengharapan dan bisa kembali kepada Bapa di surga. Jadi ibu-ibu, sungguh sangat besar sekali apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita semuanya. Kita bisa bayangkan, jikalau Yesus tidak datang, apa yang akan terjadi pada manusia? Bayangkan, jikalau Yesus tidak datang, apa yang akan terjadi pada manusia? Ya, manusia akan terus-menerus putar-putar hidup di dalam ikatan dosa, hidup di dalam kehancuran dirinya sendiri, dan ketika akhirnya harus mengalami kematian, kematiannya pun di dalam keberdosaannya, kematiannya di dalam kegelapan gitu ya. Bayangkan jikalau Yesus tidak datang. Nah, ibu-ibu, di dalam perumpamaan anak yang hilang, itu diceritakan ada pesta besar gitu ya, menyambut kembalinya anak yang hilang itu gitu ya. Hal yang sama juga terjadi pada diri kita ibu-ibu kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu ya, seperti yang dituliskan
dituliskan di sini, kitab Wahyu itu menggambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang untuk kedua kalinya, dia akan membawa kita untuk hidup di dunia yang penuh dengan sukacita, yang tanpa tangisan dan penderitaan sebagai anak-anak Allah. Ibu-ibu sekalian, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu ya, ketika kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengharapkan Tuhan Yesus Kristus, apa sih yang menjadi pengharapan kita? Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apa sih harapan kita? Israel kecewa waktu Yesus Kristus datang. Karena ternyata Yesus Kristus itu tidak memberikan apapun yang mereka harapkan. Mereka kecewa kepada Yesus Kristus. Apa yang menjadi pengharapan kita waktu kita mengaku percaya kepada Yesus? Banyak sekali orang yang berpikir, dan bahkan ada banyak orang yang mengajarkan ketika Tuhan Yesus datang dan percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka, maka Yesus akan memenuhi semua pengharapannya mereka. Yang ingin perbaikan ekonomi, berharap ketika percaya Tuhan Yesus Kristus, ekonominya menjadi jauh lebih baik, gitu ya. Dan lain-lain, banyak sekali. Dan ketika Tuhan Yesus Kristus tidak memenuhi pengharapan mereka, mereka menjadi kecewa. Gitu ya. Katanya, kalau percaya Yesus, maka Yesus akan memenuhi pengharapannya mereka. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus tidak memenuhi pengharapannya mereka, mereka menjadi kecewa dan kemudian pergi. Benarkah Tuhan Yesus? Pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan Yesus tidak memenuhi pengharapan kita? Atau kita yang memiliki pengharapan yang salah dan harus mendefinisikan ulang pengharapan kita? Ibu-ibu, pengharapan kita ketika kita percaya kepada Yesus itu apa? Apa pengharapan ibu-ibu dan saya juga gitu ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ini adalah satu pertanyaan yang saya harap bisa menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semuanya. Sebetulnya ketika kita percaya, beriman kepada Kristus, ketika kita mau beriman kepada Kristus, apa sih yang menjadi pengharapan kita? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan melalui kisah anak yang hilang ini, yang sekaligus menjadi refleksi bagi kami bahwa selama ini kami mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami mengaku beriman kepada Kristus, kami merayakan Paskah, hari kematian dan kebangkitan dan kemenangan Kristus, kami merayakan Natal, kedatangan Kristus ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kami semuanya. Ketika kami melakukan semuanya itu ya Tuhan, sebetulnya apa yang kami harapkan? Dan kisah ini menjadi refleksi bagi kami, untuk kami boleh meneliti lebih dalam lagi isi hati kami yang terdalam. Dan kiranya melalui firman ini, Tuhan, Engkau juga menilik hati kami yang terdalam, menolong kami untuk memahami akan pengharapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih berharga daripada pengharapan-pengharapan kecil kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman yang boleh kami renungkan pada siang hari ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong agar kami boleh merenungkannya sepanjang minggu ini. Roh Kudus-Mu boleh pakai untuk mengkoreksi kami, dan Roh Kudus boleh menolong untuk kami boleh mendefinisikan ulang kembali pengharapan kami seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui kisah anak yang hilang ini. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.